PWWB. Halo guys, ketemu lagi di podcast PWWB bersama saya Windy dan saya Kahot. Ahot. Oke, hari ini kita mau bahas tentang parenting nih Kak. Mau bahas hari ini adalah tentang pengasuhan ayah. Jadi peran ayah di dalam pengasuhan. Penting nggak? Penting atulah secara teori. Wah, udah selesai. Oke, pengasuhan ayah gitu ya. Tapi kan sejauh ini tuh papa-papa selalu bilang kan aku udah sibuk cari uang. Iya. Terus mengurus anak itu tugasnya ibu. Iya benar. Sebagai ibu rumah tangga gimana? Iya, dan bapak-bapaknya Sakit juga hati? ngaku bahwa cari nafkah itu adalah mengasuhnya itu dengan cara cari uang katanya gitu, Kak Windy. Jadi itu betul. Kita bahas dong di podcast kali ini. Tapi kan biasa tuh papa-papa pulang udah capek. Dia tuh langsung kayak mainan HP dengan bilang, ini kan me time aku, masa aku harus langsung ngurus-ngurus anak sih atau bantu-bantu rumah tangga? Perlu, kan itu udah ada tugas ibu. Tapi kalau sekarang nih bapak-bapaknya lebih canggih loh, Kak Windy. Oke. Dia ngerasa bahwa ini masih ada kerjaan sedikit lagi gitu. Alasannya sekarang udah beda ya, bukannya aku capek. Bukan me time, Maaf, bukan. Ya, tapi sedikit lagi ini masih ada kerjaan Padahal gitu. scrollingnya Instagram, TikTok gitu ya. Hah? Ada suara-suara. Yang mana ya bapak-bapak? Saya kalau bapak-bapak. Suami yang gampang mah. Iya. Jadi kakak kalau suaminya aja suami sendiri lah, jangan ngomongin suami orang. Iya. Suami sendiri gimana tuh kalau pulang kerja? Nah, syukurnya ya, suami tuh kalau pulang kerja dia tahu bahwa pas masuk rumah itu udah harus reset dari nol lagi gitu. Jadi harapannya kerjaan tuh nggak ada yang dibawa pulang gitu. Cuma pada kenyataannya memang kadang-kadang tuh sering banget kliennya nelpon gitu. Jadi akhirnya dia tetap balesin berinteraksi sama HP begitu ya. Dan nggak sedikit juga jadinya dia WA-an atau lihat informasi dulu gitu. Setelah dia teleponan dia lihat lagi informasi di HP-nya gitu. Jadi dia kayaknya melanjutin kerjaannya secara nggak langsung di rumah gitu. Nah itu seperti tadi dia bilang bukan mau me time sebenarnya, tapi alasannya adalah ini ada kerjaan sedikit lagi. Nah gitu, itu sebenarnya kasus saya. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Nah kalau udah kayak gitu, kakak biasanya ngapain tuh ngomong ke suaminya gimana? Kan pulangnya itu jam berapa misalnya? Papa-papa tuh Biasanya itu jam 5 sore ya. Nah jam 5, jam 6 lah ya, ambil lah jam 5, jam 6. Nah kan itu dia udah seharian di rumah. Anak-anak kalau udah jam segitu juga kan udah main, jam makan PR gitu udah pada beres mungkin ya. Nah kakak gimana biasanya ngomong ke suaminya? Nggak ngomong sih lebih tepatnya ya, mungkin karena kita udah bahas, udah tahu bahwa peraturan udah di rumah itu ya anaknya pengen main sama bapaknya gitu. Jadi kalau bapaknya sedang banyak tugasnya dan ada yang harus dikerjain ya paling sayanya yang sebagai mamanya yang ikut bantu, maksudnya bapaknya bentar lagi mama dulu misalnya seperti itu sih gitu. Kalau anaknya komplain aku maunya main sama bapak ya sebentar lagi 5 menit kok gitu. Kalau anaknya udah cek 5 menit bapak belum siap ini anaknya bohong gitu. Ya minta bapaknya yang menjelaskan ya sama anaknya ya begitu kenapa, dan bapaknya juga harus dikasih batasan gitu sampai jam berapa begitu. Ini juga pelajaran buat bapaknya bahwa walaupun ada in case toleransi, tapi toleransinya sejauh mana begitu. Nah, jadi kalau kita bicara kan peranan ayah di pengasuhan itu kita udah setuju di awal bahwa itu penting. Jadi sebenarnya hadir sebagai ayah tuh yang gimana sih baiknya? Hadir sebagai ayah itu ya poinnya adalah ayah itu bisa kasih role model yang baik buat anaknya ya. Pas di rumah itu anak kita tuh nggak cuma bilang kalau misalnya dia berinteraksi sama mamanya gitu ya, sama saya gitu ya, dia selalu bandingin juga papanya begitu. Jadi papa itu bukan hal yang hilang tiba-tiba gitu, tapi tetap harus ada dievaluasi sama anaknya gitu. Jadi harapannya papa itu memang menghadirkan dirinya dalam pengasuhan anak-anak. Pengasuhannya itu bukan dalam tanda kutip hanya cari nafkah saja begitu. Kalau saya mungkin lebih mikirnya hadir itu jadi benar-benar ada ya, bukan cuman di satu ruangan hadir. Anaknya di sini, bapaknya di sini, ini tuh hadir. Tapi tuh secara perhatian, secara
kedekatan, konektivitas itu tuh ada gitu. Jadi waktu misalnya walaupun misalnya tadi Kakak bilang ada aturannya, oh kalau di rumah itu reset. Jadi benar-benar nggak pegang handphone dulu beberapa saat. Nah itu tuh beneran dilakuin. Jadi beneran main tuh nggak sambil pegang handphone. Ya betul. Ya terus gitu. Itu hadir buat saya. Jadi beneran hadir tuh ada gitu. Jadi kita tuh terkoneksi. Nah itu tuh buat saya arti hadirnya gitu. Betul. Setuju Kak Windy, iya. Nah, kalau di riset lagi, jadi kan anak tuh mungkin bisa aja merasa papa saya ada, tapi saya tetap sendiri gitu, merasa kesepian. Nah, di situ sih, jadi mungkin peran ayahnya itu jadi hilangnya tuh di situ benar, gitu. Itu hilang. Harusnya biasanya anak-anak itu ngerasa bahwa ketika papanya datang ke rumah itu, wah ini giliran aku sekarang sama papa. Gitu. Karena kan mungkin papa itu sosok yang dinanti-nantikan, udah dia seharian nggak ada, pas pulang tuh sekarang waktunya nih sama papa gitu. Begitu. Nah yang pertama itu berarti kalau papa pengen ada di pengasuhan itu yang pertama itu harus hadir. Benar. Nah, handphonenya ditaruh. Wajib ya. Ya kan kadang gini, Pak itu main dulu temenin. Ya terus. Ya, tapi matanya ke sini gitu. Masih mending kalau ngurusin kerjaan, kalau yang tadi sambil scrolling itu tuh loh. Sakit hati gitu ya. Terus kalau misalnya dari sudut pandang anak, kalau yang dibutuhin tadi selain jadi role model, papa itu buat apa lagi sih biasanya Kak? Biasanya yang uniknya papa itu tuh bagian yang seperti kalau kita bisa bilang tuh mama tuh bagian domestik gitu ya. Nah, papa tuh bagiannya selain domestik gitu, mengenalkan kehidupan di luar, mengenalkan permainan yang baru, pokoknya hal-hal yang selain domestik tuh biasanya spesialisasi papa ini kalau udah di otak anak-anak gitu. Terus dampaknya buat perkembangan anak sendiri. Jadinya kalau misalnya yang di domestik itu pasti hal yang paling bisa terpenuhi kalau di domestik itu biasanya rasa aman ya. Nah, tapi kalau di luar domestik itu biasanya yang perlu kita capai itu misalnya daya achievement, berprestasi, kemudian bagaimana motivasi, itu yang sedang digali gitu, percaya diri. Nah, itu yang didapat selain dari domestik urusan. Nah, kebayang nggak sih kalau peran ayah hilang di situ gitu. Jadi anak kita jadi minder gitu, malas melangkah, nggak mau mencoba hal yang baru begitu. Rasa aman di luar itu ditemukan biasanya itu dari figur papa begitu. Ayah itu lebih sering berperan yang tadi Kakak secure base gitu ya, mendorong anak mencoba hal baru. Terus secara yang lainnya itu ayah itu menjadi model peran gender, regulasi emosi, penyelesaian masalah baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Terutama buat anak perempuan, jadi mereka tuh kayak punya base-nya bahwa standar laki-laki yang baik tuh dia belajar dari papanya. Tapi sebaliknya buat anak laki-laki jadi laki-laki yang baik untuk keluarga, berperannya bagaimana itu juga dia lihat dari papa. Semakin tinggi keterlibatan ternyata yang tadi makin baik gitu ya, anak makin secure, makin punya batasan, makin punya aturannya tuh sebagai orang tuh harus gimana gitu ya. Ini ada penelitian nih hasilnya bahwa kalau anak dan ayah punya keterlibatan yang tinggi itu masalah perilaku buruknya itu lebih rendah. Terus ada kesehatan mental lebih baik, prestasi akademik lebih baik gitu. Dan jadi secara banyak penelitian ini kok disebutin banyak banget hasilnya ya Kak, bahwa keterlibatan si ayah itu dalam pengasihan itu membuat banyak outcome-nya tuh banyak yang positif. Kalau dari Kakak sendiri kan tadi ayahnya udah mulai terlibat tuh. Anak-anak gimana tuh kelihatannya perkembangannya? Iya, kelihatan banget itu kan anak yang pertama tuh cowok ya, anak kedua itu cewek gitu ya. Nah, kelihatan semakin mereka punya banyak quality time, ya benar seperti teori tadi bilang, dia itu lebih semakin manner perilakunya, tahu bagaimana memperlakukan orang dengan lebih baik begitu. Kemudian lebih hormatnya lebih kelihatan begitu. Ya itu sih kerasnya seperti yang dia dibilang sama teori. Gitu. Ya jadi secara teori dan penelitian tuh sudah sangat terbukti ya, benar. Bahwa hasil-hasilnya tuh banyak yang positif. Nah sekarang masalahnya kalau si papanya udah terlanjur nggak punya waktu buat anaknya ataupun nggak punya kemampuan, jadi bingung gitu ya. Kalau orang tua dulu kan juga sama ya, lebih kaku malahan. Anak cowok tuh nggak papa-papa tuh nggak biasa deket sama anak. Nah kalau udah terlanjur kayak gitu gimana nih? Wah yang pasti bertobat ya. Kembali ke jalan yang benar.
Ya, karena kita udah tahu itu harusnya ya kehadiran papa itu jadi harga mati ya kawin dia gitu. Jadi yang tadinya nggak ada ya sekarang udah harus ada gitu. Itu nggak bisa lagi ditawar-tawar kawin dia gitu. Jadi mungkin kita akan latih bagaimana caranya aja gitu ya. Misal saya tuh teringat nih ya, misalnya papa saya tuh dulu tipenya juga kerja terus gitu ya. Nah, yang saya lihat sih dianya jadi kikuk gitu berelasi dengan kita. Kita mungkin mikirnya kasihan anaknya nggak bisa, dari dianya juga jadi sulit gitu. Dia nggak bisa berkomunikasi dengan kitanya begitu. Itu kan nggak mau ya kita alamin dalam tanda kutip sepi gitu di ketika kita udah tua gitu. Jadi kehadiran papa itu udah harga mati. Jadi kita harus sediain waktunya gitu. Mungkin tekniknya mungkin dimulai dengan main games bareng. Kalau yang tadinya papanya main game sendiri, ya sekarang mau bareng lah sama anaknya. Mabar gitu. Ya, Kalau mabar. besar ya, kalau anak remaja gitu kan senang mabar ya. Mabar ya. Mungkin mabar kalau yang udah besar tuh agak mirip ya. Tapi kalau yang kecil mabarnya mungkin main ular tangga begitu kan udah ada ya banyak di HP gitu ya, tinggal bareng. Atau main apa lagi ya, main yang nyamain warna gitu ya. Nah, ya apapun kalau misalnya anaknya kecil berarti dia masuk ke dunia anaknya gitu ya. Jadi jangan diajak mabar Mobile Legend gitu ya kayak kalau anaknya besar boleh Mobile Legend, kalau anaknya kecil ya bapaknya harus masuk. Tapi mungkin yang tadi di awal kita bilang, yang tadi kakak bagus tuh, riset. Jadi beneran yang pertama itu hadir dulu aja. Betul. Jadi jangan kalau misalnya ya, kalau saya kebayang gini kan, kalau nggak dekat, terus tiba-tiba main bareng tuh awkward gitu, aneh. Jadi mungkin dimulainya dengan membangun jembatan dulu kalau buat saya. Jadi dibangun dulu, anaknya nyaman dulu sama papanya. Kalau tadi anaknya udah keburu besar, ya berarti kan jembatannya udah putus tuh karena nggak ya bangun lagi jembatan, mulai dengan tanya mungkin kesehariannya gimana. Walaupun jawabannya pendek pasti, gimana tadi sekolah? Ya gitu aja. Baik, ya tapi dengan setiap hari ditanya, anak tuh akan mulai ngerasa bahwa papa saya peduli, kok tumben ya papa saya mulai nanya-nanya nih, kok papa saya mulai peduli, itu tuh pasti bakal muncul sih di anaknya. Nah mungkin jadi membangun jembatan dulu, saat komunikasinya udah enak, mulailah kita ajak pergi mungkin. Kamu senangnya apa, makan apa, ya mulai main game apa, itu kalau yang besar. Kalau yang kecil ya langsung aja, anak kecil itu bahkan lebih mudah ya. Iya, pasti sebenarnya tinggal main, ajakin yang main, yang dia seneng pasti bisa langsung nyambung sih. Gitu. Atau misalnya anaknya ngeluh mainannya rusak, nah ini papa-papa kesempatan jadi hero-nya anak-anak gitu ya, memperbaiki mainannya gitu. Atau misalnya dia belajar, ada anak belajar sepeda lah apa gitu, nah itu adalah kesempatan papa yang paling bagus untuk nemenin anaknya. Terus yang kedua, waktu anaknya butuh datang, jangan sambil gimana, males, udah langsung udah dia udah mulai jembatannya terbangun, tapi kok cuman waktu-waktu tertentu pas papa mau, akunya harus mau, tapi pas aku butuh kok papa kayak gitu. Jadi mungkin yang tadi hadir ya, handphone, tab, semua pekerjaan ditaruh dulu. Walaupun sepenting apapun kan sebenarnya nggak masalah nggak sih kalau udah di rumah, papa tinggal ya ngomong gampang ya. Ya papa mungkin bisa kasih pengertian ke klien juga, pasti mengerti sih ya. 5 menit, maaf ya tadi saya membantu anak saya dulu kan, mungkin pasti mengerti nggak sih kalau kayak gitu. Jadi beneran hadir, jadi si jembatannya sudah terjalin, nah udah dari situ mungkin masuknya bakal lebih enak, anak sudah nyaman gitu. Dan ditambah lagi sebenarnya ini ada harus kerja sama mamanya ya, jadi mamanya juga nggak perlu ambil alih semua kerjaan gitu. Jadi misalnya kasih kesempatan, kira-kira ini kayaknya papanya expert nih di bidang ini nih. Jadi misalnya kalau misalnya kayak saya gitu ya, kalau hari Minggu gitu misalnya, nah ini waktu tepat untuk jadi hero-nya bapak nih, tepat banget nih jadi hero nih di hari Minggu nih, weekend. Pas jajan gitu ya, mungkin ya mau jajan minta uangnya ke papa, pinjam krisnya ke papa gitu ya gitu. Ih papa jago banget loh yang kayak gini ya gitu. Oh mamahnya jadi mempromosikan gitu ya. Begitu. Gitu. Tapi pas dipromosin bapaknya harus kerjasama, jangan tadi udah minta tolong pas dibantuin nggak usah, sama mama aja. Iya, biasanya tuh anak tuh tukang evaluasi ya, tapi evaluasinya ke mama biasanya. Tadi bapak tuh kayak gini mana, kita keep evaluasinya itu nanti pas berdua kita kabarin. Tadi anak itu nggak suka ketika yang gini-gini misalnya gitu. Ya saya waktu itu juga pernah dengar cerita bahwa ini dari papa ya, dari seorang papa. Jadi dia bilang, aku nggak bisa gitu kalau diminta untuk misalnya
mengerti love language atau ngasih banyak penguatan untuk anak, karena papa aku juga nggak gitu. Nah, mungkin kalau anak-anak gitu yang udah gede denger ini, ya itu mungkin bukan papa kalian tuh nggak sayang gitu ya. Bukan Iya. papa kalian teh nggak pengen ngabisin waktu gitu. Atau buat istri-istri, bukan suaminya teh nggak mau nyoba, tapi mungkin karena dia juga nggak bisa dan nggak biasa gitu. Jadi buat mama-mama mungkin ya harus lebih sabar gitu ya, Iya, berprosesnya pelan-pelan gitu. Ya mungkin kata si teman saya ini, dia suka dikasih sama istrinya reels atau dari TikTok, dari IG tentang gimana sih dekat dengan anak, tapi itu nggak bisa gitu. Harus Nah, ada pengalaman ya, jam Jadi, terbang maksudnya. jadi mungkin papa-papa tadi teman saya sih karena dia mau nerima dulu ya reelsnya, terus dia mau coba tapi itu memang susah gitu. Itu mungkin butuh waktu aja sih. Papa-papanya jangan menyerah, mama-mama yang sabar, anak-anak mengerti lah ya sedikit gitu, bukan papa nggak mau gitu. Berarti sebenarnya kalau udah rusak ataupun apapun sebenarnya bisa sih ya Bisa sih, diperbaiki, ya, sangat bisa sekali gitu. Benar, karena anak-anak juga nggak butuh orang tua yang sempurna ya, tapi orang tua yang mau sayang aja sama mereka itu udah lebih dari cukup sih Kak Windy gitu. Kalau yang saya lihat dari anak-anak. Gitu. Mama-mama jangan langsung tuh pah ya, sabar ya. Ya berarti berproses bersama aja ya, karena memang kalau udah ada yang salah ya bisa diperbaiki, ada yang rusak bisa diperbaiki kayak gitu. Kalau salah papanya minta maaf, poinnya begitu ya. Papanya juga ini bukan cuma sekedar anaknya yang belajar bagaimana role modelnya papa, tapi papanya juga belajar banyak bagaimana merendahkan hati juga ya jadinya ke anaknya begitu. Jadi sebenarnya bukan cuma anak aja yang mau belajar dari papa, tapi bapaknya juga belajar, mamanya juga belajar. Sebenarnya kalau untuk parenting balik lagi orang tuanya ya, kemauan untuk belajar dan diajar walaupun udah tahu ataupun udah banyak ilmunya tuh ya kadang kalau diajar dikasih tahu tuh kadang berat sih sebenarnya. Balik lagi ke kerelaan hati ya, mau nggak. Karena kalau yang saya lihat sih parenting tuh mikirnya adalah anak yang harus patuh gitu. Gitu. Padahal sebenarnya kalau parenting tuh ya semua anggotanya tuh yang sedang belajar begitu ya Kak Windy ya. Jadi bukan cuma sekedar anaknya yang harus patuh semua aturan orang tua dan apa yang dialami oleh orang tua harus mengerti gitu, bukan cuma hanya itu. Dan parenting itu tetap harus peran pengasuhannya harus tetap berdua, nggak bisa cuman mama, papa yang tadi nyari uang doang, tapi harus ada peranannya dua-duanya. Oke. Wow. Oke, bel sudah berbunyi. Artinya kita akan melakukan challenge time. Oke, challenge-nya kali ini kita akan bermain mitos atau fakta. Jadi nanti kita akan dibacakan pernyataan. Tugas kita berdua adalah menebak pernyataan itu mitos atau fakta. Oke. Boleh dimulai. Anak kecil belum butuh peran ayah, yang penting ibu. Mitos. Ikut-ikutan kakak. Mitos. Nah, kenapa anak kecil itu belum butuh peran ayah, yang penting peran ibu? Sebenarnya kan yang tadi kita udah bahas ya, ayah itu berperan besar dalam perkembangan emosi, percayaan diri, dan regulasi perilaku anak. Kualitas waktu lebih penting daripada lama waktu. Fakta. Yeay. Ya kalau lama waktu nggak berkualitas juga sebenarnya sia-sia ya. Yang tadi ya nggak hadir itu ya. Yang penting tuh sebenarnya berkualitasnya begitu. Jadi sejam bersama tapi hanya 2 menit gitu ya ngobrolnya, itu nggak berkualitas. Kalau ayah jarang di rumah, anak pasti jadi manja. Mitos. Yang dampak itu bukan jarangnya, tapi interaksi yang dingin gitu. Anak bisa merasa ditolak walau ayah ada di rumah. Fakta. Karena secara emosi anak butuh respon, bukan cuman ada bareng. Ayah yang capek kerja wajar kalau nggak respon anak. Mitos. Harusnya itu nggak jadi alasan untuk bisa nggak ngerespon anak begitu.
gitu. Jadi walaupun dia capek kerja, harusnya tetap bisa ngerespon anak sih. Itu bagian dari tanggung jawab orang tua juga nggak sih? Iya benar, dari tanggung jawab. Dan itu bagian dari komitmen kita bahwa kita mau. Lebih ke komitmen mungkin. Ayah yang capek kerja wajar kalau nggak respon anak. Mitos. Mitos. Oh sama kita. Ayah mempengaruhi kepercayaan diri anak. Fakta. Kakak salah. Oke. Ayah mempengaruhi kepercayaan diri anak. Fakta banget. Karena tadi hasil penelitian baik teori, keberanian, kontrol emosi, konsep diri itu juga dari ayah. Main sebentar dengan anak itu tidak terlalu penting. Mitos. Bukan lamanya, bukan sebentar atau lamanya, tapi lebih ke kualitasnya gitu. Kalau dia bermainnya bermakna buat anak, walaupun sebentar, itu jadi hal yang penting buat anak. Anak lebih ingat sikap ayah daripada hadiah ayah. Fakta. Sikap ayah itu lebih penting ya. Anak itu sebenarnya kadang kalau kayak di film-film lah ya, nggak usah, saya kan ini ya nggak ada suami ataupun ya. Jadi kalau di film-film tuh aku nggak butuh hadiah ayah, uang ayah. Aku tuh cuma butuh ayah. Kalau hadiahnya mobil mungkin Butuh. Rumah butuh. Ayah, tolong belikan aku rumah. Mau bilang enggak. Tapi ya kalau di film-film kan kadang gitu ya. Kalau anak kakak sendiri kalau bisa lihat dari anak kakak lah. Mereka tuh lebih butuh ayahnya sibuk kerja ataupun beliin mereka makan. Karena anak kakak kan seneng ya pizza, bakso, sosis gitu. Lebih seneng itu atau lebih seneng pas ayahnya bisa main sama mereka? Uniknya waktu itu kita pernah ya ke Jambi ya waktu itu ya. Nah waktu itu di situ kan kita mutusin LDRan tuh berapa lama gitu. Nah jadi kan di situ nggak ada papanya ya. Papanya itu balik ke rumah waktu itu sebulan sekali lah gitu. Nah di situ saya lihat nyata banget tuh anak-anak bahwa dia pas ditanya itu dia nggak penting kita itu di mana, yang penting dia tuh lihat papa mamanya itu bareng gitu. Dia lihat figur papanya di mana begitu. Waktu itu awalnya kita mikirnya anaknya nggak suka tuh di Jambi, sukanya di Bandung gitu ya. Nah pas ditanya enggak sih, poinnya adalah dia juga suka misalnya di Jambi tapi kalau ada papanya begitu. Jadi bukan karena yang penting tuh ada papa mamanya itu bareng itu yang dia lihat begitu. Oke, jadi kalau bisa disimpulin, ayah itu memiliki peranan yang sangat penting ya. Terlepas dari teori hasil penelitian, tapi secara bukti ya, ayah itu sangat penting kehadirannya di dalam pengasuhan. Benar. Secara kognitif, emosional, sosial, kepribadian, perilaku, kontrol diri dan segala macamnya itu jauh lebih baik saat ayah itu terlibat. Ya, jadi anak itu bisa tumbuh secara lebih optimal, secara lebih positif, secara lebih kuat, kokoh gitu ya saat ada peranan ayah yang besar di hidup dia gitu. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau dari kakak nih boleh kasih kesimpulan untuk hari ini gimana? Ya, jadi untuk hari ini memang kita tahu ya mami papi ya kehidupan memang nggak mudah, tapi jangan itu jadi alasan untuk ngorbanin waktu kita bersama anak-anak. Baik itu waktu bersamanya bapak ke anak-anak begitu, ataupun waktu bersamanya kita sebagai mamanya dengan anak-anak begitu. Kalau misalnya udah terlanjur rusak ataupun tidak terbiasa ataupun sulit, bisa kok gitu. Nggak ada yang nggak mungkin untuk papa-papa bisa terlibat dalam pengasuhan, bisa dekat dengan anaknya asal dimulai dari kemauan untuk mencoba, dimulai dengan kemauan untuk menunda kesibukan, meletakkan gadget saat sudah di rumah, hadir untuk anak, memberi perhatian-perhatian kecil dulu, dimulai dari yang kecil, nanti lama-lama kalau jembatannya sudah terjalin bisa berelasi lebih hangat, lebih baik gitu ya. Jadi buat papa-papa yang mungkin sekarang ngerasa bingung gimana, nah bisa kok untuk bisa dekat lagi sama anak, terlibat dan memiliki anak-anak dengan potensi pertumbuhan yang lebih positif. Gitu aja dari kita. Papa-papa semangat. It's now or never. You always can try. Oke, bye-bye. BWWB.